Ya, kita akan masuki novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta hari yang ketiga ya. Dan sebagai tema besar, semua sudah tahu. Jadi temanya adalah menjadi cahaya di tengah gelap. Dan ini dibawakan oleh 9 pastor dan nanti ditutup ya oleh oleh Uskup Bandung ya, Antonius Subianto Bunyamin. Dan ini adalah yang hari pertama, kedua, dan ketiga hari ini adalah Romo Juliwan. Ya, nanti ini adalah rangkaian romo-romo yang akan membimbing kita. Dan sebelum kita masuk, tentunya kita mau kenal dulu ya sama Romo Juliwan. Romo Juliwan lahir di Bengkulu, kemudian melanjutkan seminari di Palembang, kemudian dilanjutkan di Jogja ya, di sekolah tingkat SCC Yogyakarta, dan ditabiskan menjadi imam tahun 1993. Dan tugas pertama di Lampung dan melanjutkan studi di Institut Katolik de Paris di Prancis, tepatnya tahun 1996 sampai 2000. Dan untuk mempelajari di dalam bidang formasio. Kemudian tahun 2000 sampai 2011 menjadi formatur bagi calon-calon biarawan dan imam SCC di Sekolah Tingkat SCC Yogyakarta. 2011 sampai 2014 menjadi magister novis di Lampung, dan 2014 sampai sekarang beliau berada di Toronto, Kanada. Beliau mengemban tugas untuk membantu pelayanan umat Katolik di Indonesia. Nah, itulah sedikit perkenalan ya tentang Romo Juliwan. Kita akan lanjutkan acara pada novena pada malam hari ini. Menjadi cahaya di tengah gelap. Dunia saat ini sedang menghadapi situasi gelap, krisis akibat pandemi. Telah banyak yang meninggal dan tidak sedikit yang terkena. Situasi krisis tersebut belum selesai. Malahan sudah terbayang ancaman varian baru. Vaksinasi tidak menyelesaikan segala persoalan. Akan tetapi kondisi ini mengandung kita untuk menemukan jalan agar tidak terpuruk dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Kita tidak bisa menolaknya, namun kita perlu kekuatan untuk bisa bertahan dan bertekun menghadapi semua ini. Ibu Maria ketika menerima kabar gembira dan Bapak Yosef ketika mendapatkan mimpi, berada di tengah situasi yang tidak sangat mudah. Kondisi sosial dan keagamaan tidak serba menyenangkan. Betapapun demikian, mereka berdua dipanggil sebagai alat paling istimewa bagi saluran rahmat terang ilahi keselamatan lewat Yesus. Krisis pun terjadi saat itu, dan krisis bukan alasan untuk menyerah, akan tetapi proses untuk tetap berharap serta percaya. Di bulan Mei ini kita diajak belajar dari Santa Maria, apa artinya percaya dan berharap. Akan tetapi kita diajak pula belajar dari Santo Yosef, secara khusus di tahun Santo Yosef ini. Bagi gereja, Yosef adalah teladan dan perantara di saat krisis. Ibu Teresa dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah situasi gelap yang sedang melanda India pada saat itu. Justru di tengah gelap, terang akan semakin terasa bersinar.
sinar yang senantiasa dihadirkan gereja sejak awal keberadaannya adalah sinar kasih. Itulah pula yang diwujudkan oleh Santa Teresa lewat pelayanannya. Di saat krisis, sering lebih muncul sikap egois, mau menang dan selamat sendiri. Maka semakin diperlukan kepedulian kasih, hati yang mencintai, dan tangan yang melayani. Novena di bulan Maria ini ditempatkan dalam konteks tersebut, agar kita dapat memiliki kekuatan iman dalam menghadapi situasi krisis yang sedang terjadi saat ini, sehingga kita tidak saja mampu bertahan, namun pula sanggup memancarkan terang kepercayaan dan harapan bagi semakin banyak orang, agar kemuliaan Allah semakin menjadi besar, serta penyelenggaraan ilahi semakin nyata.
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mengawali novena kita pada hari yang ketiga ini. Kita buka hati, kita satukan hati, dan kita mengawalinya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, malam ini, atau pagi ini, atau siang ini, dimanapun Anda berada, kita memulai novena dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta pada hari yang ketiga. Sebagaimana tema yang dipilih, panggilan membawa terang. Kita diharapkan memiliki kekuatan iman dalam situasi krisis yang sedang terjadi ini. Maka mari kita memulai doa-doa kita. Kita siapkan hati, memohon belas kasihan dan rahmat Tuhan. Kita mohon kemurahan serta belas kasih Allah. Kita sadar akan dosa dan kelemahan kita. Maka mari kita mohon ampun agar kita pantas ikut serta dan ambil bagian dalam novena pada hari ini. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Allah yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatukan hati kami untuk mengikuti novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta. Meski di tempat yang berbeda karena situasi pandemi ini, kami mengarahkan hati kepadamu dan juga memanjatkan doa bagi intensi bersama maupun intensi pribadi kami masing-masing. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu bersama doa-doa dari Bunda Maria, Santo Yosef, dan Santa Teresa dari Kalkuta, agar kami mampu mendengarkan ajaran-ajaran dengan hati dan budi yang terbuka, sehingga dapat merasakan kehadiran-Mu di dalam diri kami. Semoga kami dapat dengan tekun setia mengikuti novena ini sampai selesai dan memampukan kami untuk selalu dapat melaksanakan sabda-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan mendengarkan dari kutipan Injil menurut Santo Yohanes bab 8 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Mari kita mendengarkan sambil menyimak, sambil juga kita meresapkan kata-kata Yesus dalam perikopa ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara sekalian, pada malam ini atau pagi ini, siang ini saya akan berbagi refleksi. Ya, saya tidak menampilkan PowerPoint. PowerPoint-nya adalah ini, wajah saya sendiri. Jadi kalau lihat saya, mudah-mudahan tidak ngantuk dan tertidur. Nah, terima kasih untuk kesempatan pada malam ini. Saya diperkenankan untuk hadir dan berbagi refleksi, khususnya berkaitan dengan tema perjalanan novena selama bulan Mei ini. Dan secara khusus lagi boleh bertemu kembali dengan teman-teman kerabat kerja Ibu Teresa KKIT, khususnya yang di Jogja dan juga dimanapun berada. 11 tahun saya habiskan waktu di Jogja dan cukup lama mendampingi dan berjalan bersama teman-teman KKIT Yogyakarta. Saudara sekalian, tema dalam novena ini sungguh menarik karena adalah tema besarnya menjadi cahaya di tengah gelap. Seperti kata Ibu Teresa juga, "Come be my light," datanglah menjadi terangku. Itu yang dikatakan Yesus. Dan tepat hari ini, tanggal 8 Mei, adalah Hari Bunda Maria Pengantara Segala Rahmat. Hari Sabtu juga dipersembahkan kepada Bunda Maria, dan hari ini 8 Mei adalah Bunda Maria Pengantara Segala Rahmat. Maka sesuatu yang sangat tepat kalau kita berkumpul berdoa bersama. Dua tema terdahulu telah kita dalami, yang sudah dibawakan oleh romo-romo sebelumnya, yaitu tema pertama itu tentang wajah dunia yang gelap, lalu menemukan terang di tengah gelap. Jadi dua sisi ini yang selalu dilihat, kegelapan dan terang. Ini juga kekhasan Injil Yohanes, terang dan gelap itu mewarnai Injilnya, dan itu mengingatkan realita kehidupan kita. Realita yang sekarang sedang kita hidupi adalah realita yang banyak orang melihatnya sebagai kegelapan yang melanda dunia. Seperti kita tadi juga dengar, pandemi COVID-19 ini, belum lagi
penyakit lain, penderitaan yang punya dampak macam-macam. Justru fokus kita sekarang ini bukan pertama-tama pada gelapnya, pada penderitaannya, pada pandeminya, jelas itu ada. Tetapi kita harus melihat terangnya, kehadiran Tuhannya, pancarannya, itulah yang menguatkan kita. Kalau kita berkutat hanya pada gelap, pada ketakutan, pada masalah, tidak akan pernah selesai. Bahkan vaksin-vaksin yang ada pun tidak menyelesaikan masalah. Karena varian itu muncul. Saya bilang pernah suatu ketika, begitu vaksin datang, coronanya ngamuk, jadi tambah beranak cucu dia. Nah, kalau kita sibuk begitu terus, kita tidak pernah akan maju dan kita takut, apalagi di rumah terus, sehingga banyak yang di rumah sudah mungkin menjadi putih karena jarang melihat matahari dan seterusnya. Saudara sekalian, ajakan doa rosario dan gerakan doa di seluruh dunia, khususnya bulan Mei ini oleh Paus Fransiskus, supaya berakhirnya pandemi ini. Dan KKIT juga mengadakan novena, itu suatu gerakan yang sangat positif. Itulah yang sebenarnya terang yang kita bawa, yang sedang kita pancarkan di dunia, yang sedang mengalami banyak penderitaan. Kita ingin mengalahkan kegelapan. Seperti yang tadi juga dibacakan, walaupun terang itu kecil, tapi dalam kegelapan, cahayanya itu akan menyinari seluruh ruangan. Namun saudara sekalian, kita harus sampai pertama-tama pada sumber terang itu sendiri. Maka Injil hari ini begitu indah ketika kita merenungkannya. Yesus mengatakan dengan tegas dan jelas, "Akulah terang dunia." Apa maksudnya dengan mengatakan akulah terang dunia? Itu artinya identitasku itu terang. Identitas Yesus itu adalah terang, tidak ada kegelapan. Jadi memancar selalu. Dan terang dunia berarti terang di tengah dunia. Karena dunia sering digambarkan situasi yang tidak baik setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Maka Yesuslah sumber terang itu. Ingat pada perayaan malam Paskah. Walaupun mungkin sekarang karena pandemi ini tidak bisa rame-rame, selalu kita mulai dengan upacara cahaya dalam kegelapan. Dinyalakan api baru. Dan api itu dinyalakan pada lilin Paskah ini. Lalu dinyanyikanlah, Kristus cahaya dunia, menyadarkan kita, menghentak kita, cahaya itu memancar di tengah kegelapan. Lalu satu persatu lilin umat bernyala dan menjadi terang semua. Perayaan malam Paskah selalu merupakan perayaan yang indah sekali. Disitulah terang hadir, dan lilin Paskah yang menjadi kehadiran Kristus selalu ditempatkan dan akan ditempatkan sampai hari Pantekosta. Tetapi setiap baptisan, setiap kematian, hadir lagi lilin Paskah itu karena terang Kristus. Juga ketika kita merayakan malam Natal, kita rayakan juga terang yang hadir di tengah kegelapan. Jadi identitas Yesus jelas sekali, dia adalah terang yang memancar di tengah kegelapan, datang untuk menghalau dan menghancurkan kegelapan itu. Terang inilah yang hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kegelapan dosa, dan terang inilah yang menghancurkan kuasa iblis sang kejahatan itu. Yang tetap ada di dunia ini dan tetap mau menghancurkan manusia. Maka saudara sekalian, kita membutuhkan terang di tengah kegelapan. Kita butuh keselamatan di tengah kehancuran. Yohanes dalam bab 1 ayat 5 mengatakan, yang merupakan juga bagi kita pegangan, dia mengatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai.
kegelapan tidak pernah bisa menguasai terang. Oleh sebab itulah saudara sekalian, kita bersyukur karena kita telah memilih sang terang, mengikuti sang terang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dalam ayat 12 tadi Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini sesuatu yang indah sekali. Selain Yesus mengatakan, akulah terang dunia, tetapi dia melanjutkan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Siapa yang ikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ikut bukan nguntit ya. Ikut itu berarti berjalan bersama Kristus. Nah, kita bisa bertanya apakah selama ini kita sudah setia berjalan bersama Kristus. Kadang-kadang dalam doa pun kita gatal-gatal semua. Aduh, lama sekali. Ini acara film drama Koreanya nanti ketinggalan. Jadi kadang-kadang kita tuh begitu pelit ya. Padahal itu untuk kita juga, terang itu untuk kita supaya tidak dalam kegelapan. Nah, novena yang kita lakukan ini adalah salah satunya cara kita untuk terus berjalan bersama sang terang. Jadi mengikuti tidak hanya nguntit, itu namanya bukan mengikuti, buntuti itu namanya. Tapi ini berjalan bersama sang terang. Maka lilin Paskah, lalu kita pegang lilin itu kita pegang, bukan kita singkirkan. Itu berarti kita bersama memegang sang terang itu yang sudah diberikan, disalurkan kepada kita. Maka Yesus bilang, maka ia akan mempunyai terang hidup. Jadi siapa yang mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, bahkan sekarang dia sendiri mempunyai terang hidup itu. Luar biasa toh. Yesus memberi terang, kita menerima berjalan, dan kita sendiri akhirnya memancarkan terang itu. Ingat dalam Matius bab 5, ini saya lihat sebentar, semoga tidak kelamaan nanti. Matius bab 5, ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Nah, saudara sekalian. Jadi bukan hanya Yesus memberikan terang itu dan kita terima, tapi terang itu tinggal dan memancar. Kamu adalah terang dunia. Dari Yesus mengatakan, akulah terang dunia, sekarang kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Artinya, bukan jadilah terang dunia, tetapi adalah terang dunia. Artinya, kita sudah terang. Yakin nggak? Ini mungkin dalam gelap semua ini. Kita sudah terang. Jadi kalau kita sadar kita sudah terang, maka panggilan kita dalam tema ini menjadi jelas. Terang itulah yang kita bawa, Kristus itu kita bawa, dan diri kita bawa kepada sesama. Saudara sekalian, pentinglah dalam hal ini kita selalu bersatu dan intim dengan sang sumber Yesus Kristus. Jangan pernah terpisah dari Dia, karena terpisah darinya kita akan mati. Ingatlah, dalam hari Minggu-Minggu Paskah ini, tema-temanya semua berpusat pada Kristus. Akulah roti hidup, akulah gembala yang baik, akulah pokok anggur yang baik, luar biasa. Itu semua membantu kita untuk selalu sadar bahwa kita harus terikat kepada Tuhan. Seperti kata pemazmur, bahagia ku terikat pada Yahweh. Lanjutkan sendiri ya. Nah, lalu Yesus bilang dalam Injil tadi, yang juga perlu kita sadari baik-baik. Dia mengatakan,
Barang siapa yang tidak mengenal aku, dia juga tidak mengenal Bapakku. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Dalam ayat 19. Relasi yang dekat dengan Yesus itu menjadikan kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya tahu. Mungkin beberapa dari Anda saya hanya tahu, tetapi beberapa saya kenal. Kenal itu berarti punya relasi, punya kontak, punya hubungan. Pengenalan itu berarti orang bisa masuk sampai ke kedalaman. Nah, apakah Anda semua, kita semua sungguh mengenal Tuhan Yesus, mengenal Bunda Maria, mengenal Bunda Teresa, atau sekedar tahu-tahu saja namanya? Nah, kalau begitu, sekarang kita harus mampu masuk sampai mengenal sungguh. Mengenal berarti akrab dan intim. Berapa kali kita berdoa dalam sehari? Berapa lama kita berdoa? Coba kita buat kadang-kadang kalkulasi. Berapa banyak kita berdoa, berapa lama makan, berapa lama nonton TV, berapa lama tidur. Nah, yang paling banyak yang mana? Nah, keakraban itu hanya bisa ditimba ketika kita ada dekat. Dan itulah yang membuat kita kenal siapa Tuhan itu. Saudara sekalian, kalau kita sudah sampai kepada sang terang, sumbernya, kekuatannya, maka kita pun siap membawa terang itu. Tapi kita harus selalu berkomunikasi, tidak boleh selesai sampai menutup mata. Nah, Yesus, saudara sekalian, memberikan dirinya dan mewariskan terang itu kepada kita. Maka sekarang ini, kita semua diutus untuk membawa terang, memancarkan Kristus kepada dunia. Bukan membawa diri sendiri, bukan memancarkan diri sendiri. Ini aku loh yang ngomong ini, aku kan hebat, bukan itu. Belajarlah dari Yohanes Pembaptis. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Ya, bukan masalah kecil terus jadi liliput atau menjadi pendek-pendek semua, bukan itu. Tapi biarlah Yesus yang dikenal dan saya mundur. Ingatlah Bunda Maria. Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Posisinya adalah dia kata sebagai hamba. Hamba bukan batur, bukan jongos, tetapi hamba itu orang yang siap, readiness, melakukan kehendak Tuhan. Maka sejak mengatakan itu, Maria tidak pernah lagi pergi ke tempat lain. Maria tidak pernah lagi mengatakan yang lain, hanya mengatakan aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Kesetiaannya sampai akhir. Walaupun Simeon mengatakan pedang akan menembus jiwamu, dia terus berjalan. Begitupun Santo Yosef, yang sebenarnya orang yang sangat sederhana dan tidak tahu banyak, dia mau pergi meninggalkan Maria karena lihat Maria sudah hamil. Mungkin Maria sudah punya pacar baru. Tapi malaikat bilang, Yosef jangan pergi. Itu dari Roh Kudus. Yosef tinggal dengan setia. Dan dia menjadi pribadi yang mendampingi dari Nazaret ke Bethlehem, ke Mesir, pulang lagi dengan setia. Saudara sekalian, bagaimana itu mungkin? Itu hanya mungkin ketika punya relasi yang intim dengan Tuhan. Bunda Teresa dari Kalkuta, yang juga banyak kita tahu dan kita pelajari, kita baca pesan-pesannya. Ini juga pribadi yang mengalami sang terang. Walaupun dalam kehidupannya banyak pergolakan, dalam buku catatan hariannya, 40 tahun dalam kegelapan, tapi dia punya Kristus yang membuat dia bertahan sampai akhir. Tidak lari dari kenyataan. Itulah cara Bunda Teresa memancarkan terang Kristus. Lewat hal-hal kecil sederhana,
membantu orang sakit, orang menderita, membawa mereka ke tempat yang layak, supaya meninggal sebagai manusia. Luar biasa. Dan dia mengingatkan, kita melakukan ini bukan sebagai pekerja sosial. Itu yang juga sering saya katakan dulu. Tapi ini mengalir dari Kristus Sang Terang, dan terang itu dibagikan. Maka kita berbagi kasih dan terang. Nah, saudara sekalian yang terkasih, kita diundang untuk membuka mata dunia, melihat Sang Terang yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Bunda Maria dalam penampakan-penampakannya selalu mengatakan, kembalilah kepadaku, kepada putraku Yesus. Bertobatlah, bertobatlah. Lewat Bunda Teresa de Calcutta kita juga disadarkan begitu besarnya cinta Tuhan kepada manusia. Bunda Teresa begitu berani berbicara di depan PBB supaya jangan dibuang anak-anak itu. Sesuatu yang disuarakan bagi dunia yang ada dalam kegelapan, supaya terang ini memancar, walaupun lewat satu suara dan lewat juga suara-suara kita semua. Kehadiran kita malam ini adalah tanda kita mau menjawab panggilan Tuhan dan mau menjadi terang bagi dunia. Kita memberikan, mengkhususkan waktu kita, bukan menyisihkan. Itulah tanda kita dicintai dan mencintai Tuhan. Nah, saudara sekalian, jelas kita harus selalu sadar, terang itu harus tetap bercahaya. Pertama-tama di dalam diri kita. Kita tidak bisa memberi terang kalau kita sendiri tidak mempunyai terang. Ibu Teresa mengatakan kepada susternya, ketika susternya mau mengurangi waktu doa supaya pelayanan lebih banyak, dia bilang, baiklah suster, mulai besok kita akan menambah waktu doa 1 jam. Susternya terkejut, supaya melayani banyak, malah doanya ditambah. Ibu Teresa mengatakan kita tidak bisa memberikan banyak kalau kita tidak mengisi gelas kita dengan penuh. Itulah pentingnya. Sadari dulu diri kita, apakah terang itu tetap bercahaya, dan makanan rohani itu tetap kita timba sebelum kita membagikannya. Lalu yang kedua, kita membagikannya lewat apa? Tindakan, perkataan, pelayanan, segala sesuatu yang kita lakukan itu memancar dari Sang Terang. Maka kata-kata, tindakan, perbuatan seperti yang kita selalu buat dalam doa tobat, dalam pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Itulah yang mesti kita bersihkan supaya terang itu dapat memancar. Saudara sekalian yang terkasih, dunia membutuhkan terang itu sekarang. Dan kita diutus untuk membawa terang. Ini panggilan kita. Ini bukan keharusan, bukan paksaan. Tetapi dengan mengikuti Kristus, kita mau tidak mau sudah mengikuti panggilan Tuhan dan panggilan membawa terang kepada dunia. Ini sudah menjadi identitas kita, saudara sekalian. Ini bukan lagi tawaran, bukan lagi paksaan, tetapi ini bagian kehidupan kita. Maka hendaknya terang kita bercahaya di tengah dunia ini, dan bawalah itu dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus Sang Terang dunia, kita juga terang dunia, kan ambil bagian dari Kristus Sang Terang dunia. Saudara sekalian, mari kita sebentar mengambil waktu hening untuk mengendapkan sabda Tuhan yang kita dengarkan, dan juga refleksi yang coba saya bagikan. Come be my light. Marilah, jadilah terangku. Jadilah terangku. Kita tidak membawa terang kita sendiri, tetapi membawa terang Kristus. Lewat hal-hal sederhana, melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Itulah terang kita. Kita seperti pensil di tangan Tuhan,
Tuhan yang bekerja dalam diri kita masing-masing. Jangan takut menghadapi kegelapan, karena kegelapan ini akan sirna dengan terang yang kita bawa bagi diri kita dan bagi dunia kita. Kita ambil waktu hening, kita serahkan diri kita kepada Tuhan, sekaligus kita memohon juga rahmat dan belas kasih-Nya bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merefleksikannya, marilah sekarang kita mendoakan intensi novena kita di hari yang ketiga ini untuk pemulihan penuh dan cepat bagi mereka semua yang menderita akibat coronavirus. Pun juga bagi ujub pribadi kita masing-masing melalui novena ini, sambil memohon penyertaan dan doa-doa Bunda Maria, Santo Yosef, dan Santa Teresa dari Kalkuta. Kita hening sejenak.
Marilah berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami masih menghadapi pandemi yang menimpa umat manusia di dunia ini. Kami mudah merasa lelah, tidak berdaya dan bosan. Namun Engkau mengajar kami untuk tetap bertahan dan percaya bahwa tangan-Mu menuntun dan membimbing agar kami berjalan terus seperti Bunda Puteramu, Maria dan Santo Yosef. Engkau memanggil Santa Teresa untuk menjadi pemancar terang Puteramu di tengah gelapnya dunia kehidupan. Engkau menghendaki pula agar kami menjadi pembawa terang-Mu itu. Ajarilah kami hidup di dalam terang-Mu, sehingga dapat layak pula ikut serta memancarkan terang itu, agar dunia menemukan terang keselamatan di dalam Dikau. Secara khusus di bulan Maria ini, dan di tahun Santo Yosef ini, tuntunlah kami untuk setia menapaki jalan terang, supaya kami terus bertahan dan bertekun, sehingga dapat terus menapaki jalan panggilan, menjadi pembawa terang, sebagaimana Ibu Teresa. Biarkanlah kami menjadi juga pemancar cahaya kasih-Mu. Semua ini kami mohonkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Ingatlah, ya perawan Maria, yang amat murah hati. Belum pernah terdengar orang yang berlindung padamu, yang memohon pertolonganmu, dan meminta doamu. Kau biarkan pergi dengan tangan hampa. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang berlindung padamu, ya Bundaku, perawan yang melampaui semua perawan. Kepadamu aku datang di hadapanmu. Aku berdiri, penuh dosa dan kepedihan. Ya Bunda Sang Sabda yang menjelma, janganlah mengabaikan permohonanku, tetapi dengan murah hati, dengarkanlah dan kabulkanlah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, mari kita menyatukan hati. Kita akan menutup novena ini dengan doa, lalu nanti kita nyanyikan lagu penutup. Setelahnya akan saya berikan berkat untuk Anda semua. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendampingi novena kami hari ketiga ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kobarkanlah nyala api cinta kasih dalam diri kami, agar kami bersemangat kembali untuk berani memberi kesaksian akan Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah bangkit mulia. Anugerahilah kami dengan karunia-karunia, agar hidup kami mampu menjadi cahaya bagi sesama di dunia yang sedang mengalami kegelapan akibat pandemi ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu penutup dan nanti kita terima berkat Tuhan. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga.
Saudara-saudariku yang terkasih, banyak terima kasih untuk waktu yang Anda khususkan dalam novena hari ketiga ini. Terima kasih juga saya boleh ikut serta dalam doa bersama, khususnya bersama keluarga besar KKIT. Sekarang kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua saja yang kita doakan, untuk intensi-intensi kita, dan khususnya bagi dunia kita, supaya pandemi ini segera berakhir. Semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan dan menurunkan berkat-Nya kepada kita semua. Semua yang kita doakan, semua teman-teman yang tidak bisa hadir, semua intensi doa dan intensi novena kita bersama dan pribadi. Juga bagi semua orang yang tersingkirkan, terlupakan, jiwa-jiwa yang tidak ada yang mendoakan. Semoga berkat Allah turun untuk kita semua dan dunia kita ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian novena dalam rangka mengenangkan kembali kebaikan Bunda Maria bersama Bunda Teresa de Calcutta pada hari ketiga ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Biasanya kalau sudah selesai, aduh lego terus pergi. Aduh lego, terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Yuliwan. Kasih Romo Yuliwan. Nggak foto dulu ya. Terima kasih Romo. Semua sehat-sehat. Terima kasih Romo. Jogja, Jakarta, Surabaya, Semarang, mana lagi? Tangerang, Surabaya. Padang, Bandung, Pangkal Pinang, Tangerang, Terima kasih Bandung. Romo. Padang, Magetan dengan Madiun. Makassar biasanya ikut Banjarmasin, tadi ada masuk. Iya, Romo. Banjarmasin masuk. Iya. Banjarmasin. Iya, terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Terima Romo. kasih semua. Teman-teman nanti kita ketemu lagi novena hari keempat.